illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mu'ti rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga banyaknya terus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat taufik hidayah sehingga bisa melaksanakan kewajiban demi kewajiban kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai bentuk syukur kita atas nikmat-nikmatnya, dan mudah-mudahan Allah menambahkan keberkahan nikmat-nikmatnya atas kita sekalian. Allahumma amin. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, yaitu syarah yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa iyana ajma'in, yaitu masuk pada masih pada bab yang berjudul bab qaulillahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka mempersekutukan dengan Allah apa-apa yang tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendirilah yang diciptakan. Mereka, para tandingan-tandingan Allah itu pun tidak mampu untuk menolong mereka dan tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Maka kita sampai pada hadis yang dibawakan oleh penulis di sini, penulis matan rahimallahu ta'ala, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, yaitu di dalam Sahih Bukhari juga dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu beliau pernah berdiri ketika Allah menurunkan kepada beliau firman-Nya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-214. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-214 turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah keluarga karib kerabatmu. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memperingatkan kepada karib kerabat beliau, ashiratakal aqrabin. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setelah berdiri beliau pun memanggil, ya ma'syara Quraisyin au kalimatan nahwaha, wahai sekalian orang Quraisy, atau boleh mengucapkan kalimat yang semakna dengannya. Ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a, yaitu tebuslah diri-diri kalian, karena aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun di sisi Allah terhadap kalian sedikit pun. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, itu paman beliau sendiri,
Wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu di sisi Allah sedikit pun. Ya Safiyah ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Safiyah, bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa memberikan manfaat kepada dirimu di sisi Allah sedikit pun. Ya Fatimah binti Muhammadin, salini min mali ma syi'ti. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, mintalah kepadaku dari hartaku sesuai dengan apa yang engkau inginkan. La ugni anki minallahi syai'a, tapi aku tidak bisa memberikan manfaat di sisi Allah bagimu sedikit pun. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Makna global dari hadis tersebut, yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu amma sana'a Rasul sallallahu alaihi wasallam hina ma'amarahu Allahu fi kitabihil karim an yundhira qarabatahu. Yaitu di dalam hadis tersebut sahabat Abu Hurairah mengabarkan kepada kita sekalian tentang apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memerintahkan kepada beliau agar memperingatkan karib kerabat beliau, keluarga dekat beliau, ya, pamannya, bibinya, putrinya sendiri, ya. Apa yang beliau lakukan? Annahu qama mumtathilan amra rabbih, yaitu beliau berdiri bangkit untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rabbnya. Fanada Quraisyan bibutuniha, maka beliau pun memanggil orang-orang Quraisy di tengah-tengah mereka. Wa nada ammahu wa ammatahu wa bintahu, dia memanggil orang-orang terdekatnya, pamannya yaitu Abbas, bibinya yaitu Safiyah, dan juga putrinya yaitu Fatimah. Fa'andarahum nidaratan khassah, maka beliau pun memberikan peringatan yang khusus. Wa amarahum an yukhallisu anfusahum min adzabillah, beliau pun memerintahkan kepada orang-orang terdekat beliau agar mereka menjaga diri mereka, membebaskan diri mereka dari adab Allah, bitauhidihi wa ta'atihi, yaitu dengan cara mentauhidkan Allah dan mentaatinya. Wa ballagahum annahu la yadfa'u anhum min adzabillahi syai'a, dan beliau mengabarkan bahwasanya beliau tidak bisa menolak dari keluarga dekat beliau sendiri, menolak azab Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Ya. Tidak bisa menolaknya sedikit pun. Idza lam yu'minu, kalau mereka tidak mau beriman. Ya. Meskipun pamannya sendiri, meskipun bibinya sendiri, ya. Bahkan meskipun putrinya sendiri, bayangkan. Putrinya Nabi kurang apa dekatnya, Pak? Ya. Makanya dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memperingatkan man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya itu tidak akan bisa mempercepat dirinya. Ya. Maka, ya, fala ansaba bainahum, nanti di hari kiamat tidak ada nasaban lagi. Ya. Wala yatasalu, tidak saling bertanya bahkan orang-orang nanti di hari kiamat justru orang-orang dekat itu akan lari dari karib kerabatnya sendiri, lari dari ayah, lari dari ibunya, lari dari anak-anaknya sendiri, lari dari istrinya sendiri. Ini yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenarkan oleh Rasulnya. Ya. Maka beliau mengabarkan, ya, bahwasanya beliau tidak bisa mencegah dari keluarga dekat beliau sendiri azab Allah Subhanahu wa taala jika mereka tidak mau beriman. Ya. Fa mujarradu qurbihi minhu ghairu nafi'in lahum biduni imanin, maka, ya, meskipun mereka memiliki kedekatan nasab, hubungan darah, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak bermanfaat bagi mereka kalau mereka tidak beriman. Ya. Maka harus beriman. Lihat bagaimana
putranya Nabi Nuh, ya, menolak beriman, tenggelam. Istrinya Nabi Nuh, ya, menolak, tenggelam, tidak mau beriman kepada ajaran beliau. Maka kedekatan itu tidak berarti apa-apa, ya. Nasab itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan, ya, kalau tanpa keimanan, tanpa ketaatan, ya. Maka mayustafadu minal hadis, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, ar-raddu ala ubadil anbiya'i was salihin alladzina yata'allaquna bil makhluqina, yaitu bantahan kepada para penyembah selain Allah, yang menghamba kepada selain Allah, baik itu menghamba kepada para nabi, ya, menghamba kepada para wali, menghamba kepada orang-orang soleh, ya, kan ada orang yang menyembah Rasul, ya, menyembah manusia, nabi disembah, ya. Nah, ini kita lihat, ya, kita saksikan, ya. Maka, ya, mereka yang justru, ya, bertawakal, bergantung kepada makhluk-makhluk, ya, entah itu malaikat, entah itu manusia, orang soleh, entah itu jin, entah itu pohon, bintang, bulan, dan lain sebagainya, makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, ya, fi qada'i hawaijihim, untuk memenuhi hajat-hajat mereka. Mereka minta rezeki, minta syafaat, ya, minta jodoh dan lain sebagainya kepada selain Allah, ya. Allati la yaqdiru alaihi illallah, padahal tidak ada yang sanggup memberikan itu semua kecuali hanya Allah. Yang bisa memberikan kita rezeki Allah, sebenarnya jamin rezeki kita siapa? Allah, ya. Yang membuat jantung kita berdetak siapa? Allah. Darah kita mengalir, Allah Subhanahu wa taala. Yang memperjalankan semua bintang-bintang, galaksi, ya, jutaan galaksi, ya, yang menyalakan matahari kita, Allah Subhanahu wa taala mengaturnya, ya. Maka manusia yang kecil-kecil, ya, makhluk-makhluk yang hina dina, yang mereka masih butuh makan, yang makan pun masih keluar kotorannya, tidak pantas untuk disembah, ya. Mereka akan mati, akan binasa, dan akan dibangkitkan oleh Allah, akan kembali diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini, ya, hendaknya kita menyembah hanya satu, yaitu Al-Hayyul ladzi la yamut, Allah yang maha hidup, yang tidak akan mati, ya. Maka ayat ini bantahan, Nabi saja nggak bisa memberikan manfaat kepada keluarganya sendiri. Beliau mendakwahkan, ayo kita beriman kepada Allah, ayo kita sholat 5 waktu di masjid, ayo kita, ya, zakat, puasa untuk Allah Subhanahu wa taala, kita haji umrah untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah kita ini diserahkan kepada selain Allah. Ini dakwah mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, Rasul pertama sampai Rasul terakhir. Lihat di dalam seluruh Al-Quran, ya. Ini inti dakwah semua Nabi, semua Rasul mengajak, ayo ibadah kepada Allah. Mungkin syariatnya yang, ya, syariat secara cabangnya mungkin berbeda, ya. Salatnya mungkin kita 5 waktu, pada ajaran-ajaran terdahulu mungkin tidak seperti itu salatnya, ya. Sama-sama puasa tapi, ya, cara puasanya mungkin berbeda, ya. Ada yang bagi mereka haram, bagi mereka kita halal, ya. Dalam masalah-masalah cabang berbeda, tapi inti dakwah semua Nabi, semua Rasul itu sama, yaitu apa? Mengajak ayo kita menyembah hanya Allah, gitu, ya. Mengajak kepada tauhid, kepada la ilaha illallah, ya. Maka Bapak sekalian, ya, ini faedah yang pertama, yaitu bantahan kepada mereka yang menghamba dan beribadah kepada selain Allah, kepada para nabi, kepada orang-orang soleh. Maka itu tidak bermanfaat sedikit pun. Kita hanya menghamba, hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua di sini, annahu la yajuzu an yatluba minal abdi illa ma yaqdiru alaihi, yaitu tidak boleh kita meminta kepada sesama hamba, sesama manusia, kecuali apa yang memang mampu dilakukan oleh manusia, ya.
Nah, kita tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putri beliau, ya Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma syi'ti. Wahai Fatimah, monggo silakan kamu minta dari harta saya, ya. Artinya yang saya punya ya harta. Yang saya mampu berikan ya perkara-perkara dunia. Harta bisa, ini ada hartanya gitu, ya. Silakan apa yang kamu inginkan, harta monggo. Tapi untuk masalah akhirat, ya, maka kita masing-masing akan bertanggung jawab. Kalau kamu nggak mau beriman kepada Allah, ya, kalau kamu malah kekufur atau berbuat syirik, maka ya saya tidak bisa mencegah adab Allah sedikit pun. Ya. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan kepada paman beliau Abu Thalib ketika mau meninggal, ya, maka beliau ya meminta kepada paman beliau, wahai paman, ya, qul kalimatan uhajulaka biha indallah yaumil qiyamah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang akan saya jadikan sebagai pembelamu untuk membelamu di sisi Allah pada hari kiamat. Ayo ucapkan la ilaha illallah. Ya. Namun ya tokoh-tokoh Quraisy tidak rela. Ya, apakah kamu akan meninggalkan agama bapak-bapakmu, kakek-kakekmu? Kamu meninggalkan, mau murtad dari agamanya ya Abdul Muttalib, ya. Maka Abu Thalib diam saja. Ya. Sampai akhirnya meninggal dalam keadaan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, waliyadzubillah. Maka ini ya, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Abu Thalib pun masuk ke dalam neraka meskipun beliau mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga di nerakanya beliau adabnya yang paling ringan. Ya. Diberikan adab yang paling ringan di neraka, yaitu apa? Ya, diberikan api di kaki beliau saja gitu. Maka ini ya menunjukkan apa? Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau mengajak kepada tauhid kepada keluarga beliau. Kalau tidak, maka beliau sendiri tidak bisa ya memberikan manfaat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, musara'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila imtithali amri rabbih wa tablighi risalatih, yaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam segera melaksanakan perintah Rabbnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu turun wahyu, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, langsung beliau berdiri, Pak. Langsung beliau memanggil kaumnya, memanggil keluarga dekat beliau dipanggil. Ya. Jadi tidak menunda-nunda nanti enggak, ya. Begitu beliau lihat ya pesan Allah Subhanahu wa taala, perintahnya langsung beliau laksanakan, ya. Makanya kaidah mengatakan ya al-amru ya yufidul faur, ya, alal faur. Jadi perintah itu adalah hukum asalnya segera dilaksanakan, bukan untuk ditunda-tunda. Ya. Ada perintah apa, salat, ya, maka segera ya dilaksanakan, jangan ditunda-tunda. Ya. Kemudian ya perintah apa, ya, semua yang diperintahkan oleh Allah, perintah bertaubat, perintah haji, perintah untuk segera, bukan untuk ditunda-tunda. Ya. Maka ya begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencontohkan kepada kita, begitu turun ayat tersebut, ya, beliau menerima, langsung beliau apa? Melaksanakannya. Ya. Kemudian faedah yang keempat, annahu la yunajji min adzabillahi illa al-iman wal 'amalu shalih la li'timad ala mujarradil intisab lil ashkhas. Yaitu bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di akhirat dari adab Allah Subhanahu wa taala kecuali keimanan kita sendiri, ya, ketulusan iman kita. Amal-amal soleh kita itu yang bisa apa? Mendatangkan ridho Allah, rahmat Allah, ya, yang menyelamatkan kita dari adabnya. Adapun ya kita ya berintisab, ya, mengaku dekat dengan ini, dekat dengan itu, ya, maka semua itu tidak bermanfaat. Ya, bahkan nasab, hubungan darah pun apa? Hubungan darah pun tidak akan bisa bermanfaat apa-apa nanti di akhirat. Kalau memang tidak ada keimanan, kalau memang tidak ada amalan yang dilakukan. Ya. Maka ya banyak manusia yang tertipu, misalnya, wah saya pengen
dikubur ya dekat dengan kuburannya apa misalnya begitu ya, padahal tidak ada fungsinya sama sekali ya. Dikuburkan dekat kuburannya siapa misalnya, sampai ngapling beli berapa miliar padahal cuma satu kuburan saja, padahal tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa ya. Yang bisa memberikan manfaat ada kepada kita adalah ya amal-amal kita. Ketika ditimpa musibah kita bersabar ya, ketika ditimpa kenikmatan kita bersyukur, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, sholat 5 waktu ya di masjid, punya kelebihan harta ya sudah mencapai nisab dan melewati haul maka kita zakatkan ya. Bulan Ramadan ya berpuasa dengan sebaik-baiknya ya. Sudah mampu ya memiliki harta, haji dilaksanakan itu ya. Menjaga aurat, berbakti kepada orang tua, kewajiban-kewajiban kita laksanakan ya. Maka itulah yang nanti akan bermanfaat bagi kita di akhirat kelak ya. Adapun malas beramal, katakanlah kita merasa wah saya nanti akan sudah beli kapling ya, kuburannya dekat mbah siapa misalnya ya, atau saya ini punya kartu khusus dikasih sama syekh siapa begitu, maka semua itu tidak akan bermanfaat sedikit pun nanti di akhirat ya. Sedangkan kita setiap harinya ghibah, setiap harinya kita riba, setiap harinya kita minum khamr, berzina dan sebagainya ya. Maka dosa-dosa itu nanti akan membebani kita, kecuali kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Faedah yang kelima, anna aulan nasi bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlu taatihi wa mutabatihi min qarabatihi wa ghairihim. Bahwasannya yang paling dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang paling dekat untuk mendapatkan syafaat beliau ya, mendapatkan rahmat Allah, bisa berada dekat beliau nanti di hari kiamat ya, adalah mereka yang mentaati beliau, meneladani beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena memang beliau itu dijadikan untuk diikuti, untuk diteladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, untuk dicontoh ya. Bukan untuk berdoa kepada boleh minta ya, salat malah ya yang dipanggil bukan nama Allah, yang dipanggil malah namanya beliau, ini keliru. Karena yang boleh kita panggil ketika berdoa adalah hanya nama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim ya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka dengan kita mengikuti sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Bagaimana cara beliau sholat sih ya, takbirnya seperti apa, kita baca ilmunya. Oh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, takbirnya itu ya, beliau mengangkat kedua tangan beliau ya, tidak direnggangkan, tidak pula seperti macan begitu ya, tapi beliau angkat ya, hadfa udunai wa kibaihi, di antara dua ujung telinga beliau dan dua pundak beliau. Kita baca di situ hadisnya ya, digambarkan dengan jelas mulai dari takbir sampai salam ya. Maka jangan sampai kita sebagai umat beliau tapi tidak tahu seperti apa cara salatnya beliau sih. Kenapa kok kita ngangkat tangan itu, kenapa ya? Ternyata ada hadisnya, ada tuntunannya, hadisnya sahih ya. Kenapa kok ngangkatnya nggak tinggi begitu ya, nggak ke samping begini? Semua ada tuntunannya, ada hadisnya. Bukan karena kita lihat sebelah kita, oh begitu caranya ya. Cari ilmunya, cari dasarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat ya. Maka ini yang berusaha kita ya, perdanan, dan ini makna dari syahadat kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Artinya apa? Satu-satunya yang berhak saya ikuti cara sholatnya, cara ibadahnya ya, akhlaknya, muamalahnya. Maka ini yang harus kita ikuti. Ketika kita bersyahadat, maka itu maknanya ya. Jangan sampai kita tidak tahu ya tentang Nabi kita sendiri ya.
tidak tahu, tidak mau membaca ya hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang yang paling berhak terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu orang-orang yang taat kepada beliau, yang mutaba'ah, mengikuti sunnah-sunnah beliau, ya, baik dari kalangan karib kerabat beliau maupun selainnya. Bukan hanya untuk keluarga beliau saja, enggak Pak. Kita yang tidak ada hubungan ya langsung dengan beliau juga bisa bisa dekat dengan beliau kalau apa? Kalau kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ya. Kita mengikuti ajaran beliau, ya. Pelajari seperti apa hadisnya. Oh begini toh tuntunannya, ya. Oh begini toh caranya Rasulullah SAW kalau ya sholat, kalau berdoa, kalau berzikir itu seperti ini, ya. Maka kita tahu cara beragama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oh begini toh. Bagaimana kalau ada masalah di dalam keluarga beliau? Oh seperti ini, ya. Bagaimana kalau ada masalah dengan tetangga beliau? Oh seperti ini, ya. Semuanya dijelaskan. Maka tidak ada sedikit pun ilmu yang beliau sembunyikan. Semuanya sudah dijelaskan, ya. Bahkan kata para sahabat, ya, semua sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai burung yang terbang di langit pun kami sudah dapat ilmunya, ya. Artinya pasti ada ayat ataupun hadis yang menyentuh ilmu tersebut, begitu, ya. Maka jangan kita mencari-cari, wah ada ilmu yang gaib yang nggak diketahui sama Rasul, nggak ada Pak. Semuanya sudah jelaskan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min syai'in yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum anin nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada sedikit pun yang bisa mendekatkan kalian ke surganya Allah dan menjauhkan kalian dari nerakanya melainkan sudah aku jelaskan, ya. Sudah beliau jelaskan, ya. Maka tidak perlu kita mencari-cari ada ilmu yang baru yang Rasul nggak tahu atau ya ini. Maka ya orang-orang yang membuat hal-hal yang baru ini, kata Imam Malik, ya, seakan-akan menuduh bahwasanya Rasul menyembunyikan, ya. Ini saya ada ilmu yang baru nih, begitu, ya, ilmu agama ibadah yang baru. Oh berarti dia menuduh bahwasanya Rasulullah SAW menyembunyikan ilmu tersebut, ya. Padahal semuanya sudah dijelaskan. Sholat ya 5 waktu, ya itu saja. Zikir semua juga sudah dijelaskan. Tidak ada yang baru, ya, semua agama sudah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum, kata Allah Subhanahu. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Maka agama Islam ini sudah sempurna, ya. Tidak ada kurang, tidak ada lebihan. Seperti gelas yang sudah full, penuh, ya. Kalau dikurangi ya jadi kurang, tidak penuh. Kalau ditambahi ya luber, ya. Maka Islam sudah sempurna. Tinggal kita pelajari saja, ikuti saja. Apa yang dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam laksanakan bersama para sahabat, tinggal kita laksanakan sekarang, ya. Itulah yang dulu membuat para sahabat hebat, ya, menguasai hampir separuh dunia. Kenapa? Karena Islam, ya. Maka kalau kita ingin seperti para sahabat dahulu yang menguasai dunia, ya, maka tidak ada jalan kecuali dengan menjalankan Islam seperti dulu Rasulullah SAW dan para sahabat menjalankannya, ya. Maka di situ pertolongan Allah pasti akan datang, ya. Kemudian yang keenam, anna mujarrad al-qarabati min Rasul sallallahu alaihi wasallam la yanfa'u biduni iman wa amalin salih wa aqidatin sahihah. Bahwasannya ya kedekatan dengan Rasul termasuk nasabnya, ya, maka tidak bermanfaat sedikit pun jika tidak ada keimanan, jika tidak ada amal salih ataupun tidak ada akidah yang sahihah, ya. Jadi meskipun ya putrinya Rasulullah ini diperingatkan, ya, saya tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu wahai Fatimah. Kalau apa? Kalau tidak mau beriman, ya. Bagaimana wong Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, misalnya beliau memerintahkan tapi kita malah tidak mau, ya. Kita malah melanggar perintah itu. Ya, bagaimana, ya?
Rasulullah SAW melarang, kita malah melanggarnya. Nabi Rasulullah SAW memerintahkan, kita malah tidak mau melaksanakannya. Ya. Tapi dengan bangkanya saya adalah ya pengikutnya Rasul. Ya. Maka mengikuti Rasul adalah dengan menjalankan perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau. Maka di situ kita akan bisa mendapat kedekatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sekalian ini adalah hadis terakhir dari bab tersebut. Jadi kita masuk ke dalam bab yang baru. Ya. Bab yang baru yaitu bab qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Yaitu bab firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba ayat ke-23. Dalam surat Saba ayat ke-23, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, jadi ayat ini dijadikan sebagai judul bab, Pak, ya. Sama seperti bab sebelumnya, ya. Itu bab firman Allah Subhanahu wa taala hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga ketika rasa takut, rasa kaget di dalam hati-hati mereka itu telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati-hatinya para malaikat, ya, yang mereka merasa faza', ya, kaget begitu. Maka ketika telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mendengarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, qalu madza qala rabbukum, maka sebagian malaikat berkata kepada yang lain, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Ya. Maka malaikat itu pun menjawab qaulul haq, Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-haq, mengatakan kebenaran, wa huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi dan lagi maha besar. Maka sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Munasabatul bab li kitab tauhid, kenapa bab ini, ya, dimasukkan ke dalam kitab tauhid? Ya, apa hubungannya ayat tadi, ya, dengan kitab tauhid ini? Anna fihi bayana halil malaikah, di dalam ayat tadi itu dijelaskan tentang keadaan para malaikat. Alladzina hum aqwa wa a'zam min man 'ubida min dunillah. Karena para malaikat ini adalah makhluk yang kuat, Pak, ya, yang besar, ya. Dia adalah termasuk, ya, makhluk-makhluk terkuat, makhluk-makhluk terbesar di antara apa-apa yang disembah selain Allah. Ya. Fa idza kana haluhum ma'allah ma dzukir, maka, ya, jika kita lihat keadaan malaikat tadi, Pak, ya, ketika mereka mendengar firman Allah, mendengar wahyu dari Allah, langsung apa? Fuzia, kaget semuanya, ya. Langsung takut, ya. Kalau kita melihat bagaimana keadaan para malaikat itu bersama Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan dalam ayat, min haibatihim minhu, bagaimana para malaikat itu mereka merasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyatihim lah, bagaimana para malaikat itu takut sama Allah Subhanahu, demikian takutnya, ya. Gemetar mereka, ya. Fa kaifa yud'auna ma'allah, maka bagaimana, ya, makhluk yang sehebat itu saja baru mendengar, ya, firman Allah langsung takut seperti itu, ya, kok bisa-bisanya disembah selain Allah, gitu, ya. Fa kaifa yud'auna ma'allah, bagaimana kok mereka bisa diminta disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal mereka saja takut begitu, ya. Artinya nggak pantas disembah, ya. Fama fagoiruh min babi aula, maka tentu saja makhluk-makhluk yang lebih kecil, yang lebih lemah seperti manusia lebih tidak pantas untuk disembah, itu.
mau seperti apa, misalnya raja ya seperti Firaun ya, atau mau seperti apa kuatnya, dibanding malaikat nggak ada apa-apanya ya. Kok disembah begitu ya, padahal kemampuannya taruhlah cuma bisa berjalan di atas air, atau cuma terbang, atau cuma menyembuhkan orang sakit, kok gitu disembah. Malaikat bisa lebih dari itu ya. Maka janganlah kita menyembah apa? Makhluk-makhluk sehebat apapun, sesakti apapun, karena tidak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mati ya. Malaikat datang Pak mencabut nyawa, orang sesakti apapun nggak akan bisa menolak kematian Pak ya. Mau dia bisa terbang ya, bisa menciptakan gunung emas, mau apa saja, datang malakul maut pasti mati Pak ya. Maka ya, bagaimana kok bisa disembah ya? Malaikat saja ya, yang demikian besarnya, yang demikian hebatnya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas untuk disembah ya. Maka hendaknya kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa fi dzalika raddun ala jami'il musyrikin. Maka ya, dalam ayat tersebut, dalam bab ini adalah terdapat bantahan kepada semua orang yang mempersekutukan Allah ya, yang menyembah selain Allah. Alladzina yad'una ma'allahi, yang mereka berdoa kepada selain Allah, mereka menggantungkan nasibnya kepada selain Allah. Mereka ya menyembah burung, menyembah sapi ya, menyembah hewan-hewan. Bayangkan hewan disembah. Ada enggak? Banyak Bapak Ibu sekalian ya, hewan disembah ya. Kadang patung hewan itu ya, kadang manusia disembah ya. Apa namanya, fotonya dijadikan sebagai apa? Untuk datang rezeki, untuk menolak bala. Fotonya bayangkan ya. Ya. Patungnya kadang ya, jimat-jimat ya, kepada jin-jin ya. Hendaknya kita apa? La haula wala quwata, tidak ada daya upaya kecuali semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari jin, bukan dari ya orang-orang sakti, orang-orang soleh, malaikat, bukan ya. Semuanya serahkan kepada Allah. Ya, makanya disinilah pentingnya at-tauhid, karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam masalah tauhid. Banyak orang yang sulit menerima tauhid ini, meskipun mereka apa? Ya, meskipun mereka ya sudah mendengarnya. Maka hendaknya kita yang memahami hal ini Bapak Ibu sekalian. Karena ya, dan kita baca semua Al-Qur'an ya, intinya ini. Semua Al-Qur'an Pak, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, intinya ini, kita harus mentauhidkan Allah ya. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, seterusnya sampai ya minal jinnati wan nas ya. Jin dan manusia semuanya hamba ya. Hanya kita berlindung kepada Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Aku hanya beribadah kepada Allah ya. Maka ini seluruh Al-Qur'an intinya tentang ini Pak, tentang tauhid. Loh Ustaz, tapi kan di Al-Qur'an itu ada kisah-kisah para nabi ya, dengan kisah Firaun, Nabi Musa apa ya. Kisah-kisah itu adalah kisah-kisah ahli tauhid melawan ya ahlu syirik ya. Coba lihat semuanya, pasti adalah ahli tauhid dan ahli kesyirikan, yang dia minta disembah atau menyembah selain Allah ya. Loh, tapi Ustaz, di dalam Al-Qur'an itu ada tentang hukum waris ya, hukum hutang ya, hukum perkawinan ya. Hukum-hukum ini adalah ya konsekuensi dari tauhid. Kalau kita mentauhidkan Allah, maka kita jalankan hukum-hukum ini ya. Hukum waris itu bukan untuk dilihat saja, tapi untuk dijalankan ya. Jangan sampai kita asyhadu alla ilaha illallah, tapi apa? Ketika waris nggak mau saya bagi dengan cara Al-Qur'an, saya nggak mau ya, nanti saya rugi begitu ya. Berarti belum menjalankan konsekuensi dari tauhidnya, dari syahadatnya ya. Asyhadu alla ilaha, tapi ketika dibahas masalah riba nggak mau, nanti saya rugi kalau nggak riba ya.
ya berarti belum menjalankan konsekuensi dari tauhid tersebut. Makanya setiap ayat-ayat tentang hukum ya pasti ditutup dengan tauhid asma wa sifat ya. Wa huwal yasmiul basir wa huwal azizul hakim dan lain sebagainya. Coba lihat semua begitu hukum nikah, hukum pasti ditutup dengan nama Allah, dengan tauhid ya. Tapi Ustaz, di dalam Al-Quran itu kan ada tentang surga, neraka. Surga dan neraka adalah balasan bagi ahli tauhid dan balasan bagi mereka yang menentang tauhid ya. Maka seluruh Al-Quran intinya untuk apa? Untuk tauhid. Bahkan semua nabi, semua rasul diutus untuk tauhid ya. Bahkan untuk apa kita inilah terlahir di dunia ini Pak? Lahir dari bayi, tumbuh remaja sampai tua ya, sampai dewasa. Kenapa sih? Ya, apa tujuannya? Kata Allah Subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepadaku, yaitu liyuwahhidun, untuk mentauhidkan aku itu. Dan manusia ini nggak mungkin bisa hidup Pak kecuali dikasih tanah ya, dikasih udara, dikasih pepohonan ya, dikasih matahari. Di matahari pun harus ada apa namanya ya, alam semesta ini harus ada angkasanya, harus ya. Berarti tujuan seluruh penciptaan alam semesta ini adalah untuk biar manusia bisa mentauhidkan Allah ya. Makanya ada matahari biar saya bisa ibadah hanya kepada Allah begitu ya. Makanya ada siang, ada malam biar kita bisa mentauhidkan Allah ya. Nah, makna ini kadang luput dari manusia ya. Maksudnya tidak ya, bingung mereka ya. Untuk apa saya dihidupkan? Untuk apa ya? Bingung mereka ya. Padahal sudah jelas ya, bahwasanya semua ini alam ya, alam semesta yang demikian besarnya seperti ini, rapinya kayak seperti ini, ada bintang, ada bulan, ada siang, ada malam ya, ada komet, ada gerhana, ada semuanya adalah pasti ada yang mengaturnya ya. Semua teratur, pasti ada yang mengatur ya. Rumah saja kita lihat bagus ya, pintunya, tamannya juga bersih, jendelanya bersih, pasti ada yang memelihara, pasti ada yang mencipta, ada yang mengaturnya ya. Apalagi alam semesta sebesar ini gitu ya. Tapi bukan itu intinya Pak. Intinya adalah kita menyembah yang menciptakan itu semua gitu ya. Itu intinya ya. Karena kalau cuma tahu oh semua ini yang menciptakan Allah ya, maka iblis pun tahu itu Pak. Iblis tahu yang menciptakan dirinya adalah Allah. Khalaqtani min tin, kata iblis, engkau menciptakanku dari Allah. Iblis tahu Pak ya. Maka kalau cuma oh saya yakin yang menciptakan semua ini adalah Allah, tapi nggak mau masuk Islam, tapi nggak mau syahadat, nggak mau sholat, ya percuma. Sama seperti iblis, tahu dia ya ini Rabb saya yang menciptakan saya ya. Tapi dia dibentangkan sujud kepada Rabb, nggak mau Pak, ya sudah ya, wa kana minal kafirin. Maka itu intinya dunia ini Bapak Ibu sekalian ya. Kita lanjutkan setelah adzan biidznillah ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sedikit kita selesaikan di sini Bapak sekalian. Makna global dari ayat tersebut, surat Saba ayat ke-23 tadi. Yukhbirullahu subhanahu 'anil malaikah, Allah mengabarkan tentang para malaikat, annaha idza sami'atil wahya minallah ila Jibril, yaitu para malaikat apabila mereka mendengar wahyu yang datang dari Allah kepada Jibril, fazi'at inda dzalika, maka mereka semua merasa takut, merasa gemetar ya, hati-hati mereka ya kaget begitu Pak ya. Ta'ziman wa haibatan, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah, sebagai bentuk ya rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ar'adat, mereka merasa takut, hatta yusibaha mislul ghasyi, sampai mereka itu tidak sadar begitu, seperti tidak sadar.
Faida uzilal faza, ketika ya rasa gentar itu sudah hilang dari hati-hati mereka, akhadu yatasaalun, ya. Jadi setelah dengar wahyu turun kepada Jibril, itu malaikat di langit itu pada takut begitu, Pak. Ya, saking takutnya seperti nggak sadar. Nah, ketika mereka sudah kembali sadar, ya, maka mulailah mereka saling bertanya di antara mereka. Fayaqulun, maka mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa tadi kata Allah? Ya. Fayaquluna qala al-haq wa huwal aliyyul kabir. Ya, maka mereka tadi menjawab, yang dikatakan oleh Allah adalah al-haq, ya, kebenaran, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar, ya, yang berada di atas segala sesuatu dan tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mayustafad minal ayat, berapa faedah dari ayat ini? Yang pertama, ar-raddu ala jami'i firaqil musyrikin, bantahan kepada seluruh orang-orang musyrikin, alladzina ya'buduna ma'allahi man la yudanil malaikah, yang mereka mempersekutukan Allah. Mereka menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah apa-apa yang tidak bisa menyamai para malaikat. Ya, tidak bisa mendekati, menyamai para malaikat, nggak bisa. Ya. Fi sifatin min sifatihim, dalam segala bentuk sifat para malaikat nggak bisa. Ya, kemampuannya, ya, kehebatannya nggak ada. Ya, tapi disembah. Ya. Maka ini bantahan ayat ini. Malaikat saja takut, ya. Maka apalagi manusia, hewan, jin, nggak ada apa-apanya, nggak pantas sama sekali disembah. Ya. Meskipun pengikutnya ya ribuan jutaan, ya, meskipun kesaktiannya di dunia ini bisa terbang dari satu benua ke benua lain, ya, dan lain sebagainya, ya, masih kalah sama malaikat, tidak pantas disembah. Ya. Yang kita pantas sembah, ya, Rabbnya para malaikat, ya, penciptanya para malaikat, penciptanya seluruh alam ini. Kemudian yang kedua, itsbatul kalami lillahi subhanahu ala majaliku bijalalihi, penetapan sifat kalam, ya, bahwasanya Allah berbicara, ya. Maka ini, ya, ditetapkan dalam ayat tersebut. Madza qala, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian, menunjukkan bahwasanya Allah berbicara, Allah berucap, tentu saja sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian yang ketiga, anna kalam Allah Subhanahu wa taala ghairu makhluk, yaitu ayat ini menunjukkan bahwasannya kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah makhluk. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah dan Al-Qur'an ini bukanlah makhluk, ya. Li'annahum yaqulun, karena para malaikat tadi berkata, madza qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian, ya. Para malaikat tidak bertanya madza khalaqa rabbukum, apa yang diciptakan oleh Rabb kalian, ya. Kalau diciptakan berarti, ya, kalamnya adalah ciptaan berarti, ya. Tapi para malaikat mengatakan madza qala rabbukum, menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala bukanlah makhluk. Kemudian yang keempat, itsbatul uluwi lillahi subhanahu fawqa makhluqati, penetapan sifat ulu, ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah di atas segala makhluknya, ya. Jadi kalau ditanya Allah itu di mana, maka jawabannya bukan di mana-mana, tapi Allah itu di atas, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang budak. Budak ini ditempeleng oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya nyesel. Apakah saya bebaskan budak wanita ini? Coba panggil budak itu. Saya mau bicara sama budak itu. Dipanggil. Maka ditanya, ya, ain Allah, di mana Allah? Fis sama, Allah di atas langit sana. Wa man ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atikha fa innaha mu'minah, bebaskan budak ini karena dia adalah seorang mukminah, seorang wanita beriman, ya, tahu siapa Rabbnya dan tahu siapa Rasulnya, ya.
Maka lihat bagaimana pendidikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua lapisan tahu tentang tauhid, ya. Ketika ditanya di mana Allah, bahkan seorang budak wanita, budak itu budak hamba sahaya, tidak punya hak apa-apa, bahkan diperjualbelikan, yang paling rendah kedudukannya, itu saja tahu di mana Allah, ya. Maksudnya Allah di atas langit sana, ya. Adapun pada zaman ini, terkadang seorang yang berpendidikan tinggi pun ditanya di mana Allah, bingung, ya. Allah di hati, Allah di mana-mana, Allah bingung, ya. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, semua dalil menunjukkan Allah di atas langit sana. A'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari yang ada di atas langit sana? Ya. Allah menurunkan Quran dari mana? Inna anzalnahu, kami turunkan. Turun itu dari mana? Dari atas. Al-Quran itu diturunkan ke bumi, ya. Dan lebih dari 1000 ayat kata Ibnu Qayyim yang menunjukkan sifatul ulu, menetapkan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini tentu saja sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dari makhluknya. Kemudian yang terakhir, itsbatu azamatillah, penetapan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa huwal aliyul kabir, Allah adalah yang maha agung, yang maha besar, ya, yang tidak ada yang bisa menandingi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita merasa takut dari azabnya. Maka ini Bapak sekalian mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini, ya. Mudah-mudahan kita ditetapkan di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan di atas la ilaha illallah, tulus dari hati kita, sehingga kita bisa termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhalal jannah, barang siapa yang ucapan terakhirnya dalam hidupnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya, Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.